nilai-nilai agama, negeri terbaik di Sulawesi Selatan. Jadi kalau penelitian saya di S3, saya mengangkat tema, mengambil hujjah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Baladut thayyibu, negeri yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih wallati khabutha la yakhruju illa nakida kathalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, illaha haqqat taqwa fa innahu la najata wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita nikmat yang nilainya mengalahkan dunia dan segala isinya. Nikmat apa itu? Nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini kalau mau digadai, mau dibandingkan seluruh isinya dunia, yang dari bentuk harta, emas, perak, sawah, ladang, tidak seimbang. Seluruhnya isinya dunia tidak akan pernah bisa menggadaikan imannya. Kalau mau dibandingkan iman kita dengan jabatan presiden, perdana menteri, raja, tidak seimbang, tidak sebanding dengan nilai iman yang kita miliki. Dia lebih berharga. Karena itulah iman ini mesti dijaga. Aset yang paling berharga kita miliki ini nih, iman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Itu yang paling berharga. Ada orang berkedip di matanya, tambah uang di rekeningnya. Ya, setiap berkedip matanya, tambah uang di rekening. Ada orang penguasa menguasai dunia. Dia bisa seenaknya mengambil hartanya orang, mengambil hasil bumi. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak menjadi orang serugi-ruginya, secelaka-celakanya. Kita tidak jadi berkuasa seperti dia, tidak jadi kaya raya seperti mereka itu yang tidak beriman kepada Allah. Hidup sederhana di Kabupaten Maros. Ada yang bisa dimakan setiap hari, dan ada iman yang dimiliki yang terus dijaga, dirawat,
tidak mau dilepas sekalipun ada yang merayu kita, ada yang menyogok kita. Karena iman ini bisa lepas ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, atau dia beralih kepada Tuhan yang lain selain Allah, maka imannya dia gadaikan. Olehnya itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengumpulkan kita di Jumat hari ini, di Jumat ketiga di bulan Muharram, yang dengannya kita berharap semoga tahun ini 1446 Hijriah lebih baik ketakwaan kita, lebih baik keimanan kita, amal saleh kita daripada tahun sebelumnya. Olehnya itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada hal yang motivasi yang saya ingin angkat di Jumat di Masjid Alam Amin, masjid terbaik yang pernah dapat penghargaan di Dewan Masjid Indonesia, satu-satunya di Kabupaten Maros, masjid terbaik. Maka saya juga akan mengangkat kepada jamaah tentang nilai-nilai agama negeri terbaik di Sulawesi Selatan. Jadi kalau penelitian saya di S3, saya mengangkat tema mengambil hujjah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Baladut thayyibu, negeri yang baik, nilai-nilai agama negeri terbaik di Sulawesi Selatan. Jadi kalau penelitian saya di S3, saya mengangkat tema mengambil hujjah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Baladut thayyibu, negeri yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi, dia mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik atas izin Tuhan. Negeri yang baik selain tanaman baik menghasilkan, juga menghasilkan manusia-manusia baik, menghasilkan orang-orang yang baik, menghasilkan tokoh-tokoh mulia. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada jamaah bahwa Kabupaten Maros ini ada kelebihannya di sisi agama yang bisa kita cerita di mana saja. Kalau ada pendatang baru datang di Maros, kasih tahu dia bahwa ini yang tumbuh, ini yang ada di Kabupaten Maros. Kalau pergi di kampungnya orang, cerita juga bahwa Kabupaten Maros ini negeri begini. Yakhruju nabatu, negeri yang baik. Kenapa kabupaten ini Maros dikatakan negeri yang baik? Pertama, Kabupaten Maros dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan kalau ditambah provinsi yang lain, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara, Kabupaten Maros paling banyak pesantrennya di seluruh pulau Sulawesi. Kalau penelitian saya karena skop Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros paling banyak pesantrennya di Sulawesi Selatan. Tapi kan paling tinggi nilai-nilai agama di Pulau Sulawesi ini Sulawesi Selatan. Dari situ dapat jadi hujah bahwa kalau di Sulawesi Selatan dia saja terbanyak, apalagi di kabupaten-kabupaten lain, di provinsi-provinsi lain. Kabupaten Maros paling banyak pesantren. Berapa pesantren di Kabupaten Maros? Data dari Kementerian Agama, saya menulis di disertasi saya. Penelitian saya S3 itu, Kabupaten Maros angka setinggi-tingginya menulis
mulia-mulianya, dan saya minta jamaah menjaga nilai-nilai agama yang tumbuh di Kabupaten Maros ini. Jadi Kabupaten Maros paling banyak pesantren, dan bukan pesantren kecil, pesantren besar. Pesantren didirikan oleh orang-orang besar. Saking berkahnya negeri kita ini. Makanya Nabi Ibrahim begitu inginnya negerinya berkah. Nah, doakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri tempatku tinggal ini amina, aman, sentosa. Warzuq ahlahu minaz zamarati, berikan rezeki penduduknya dari buah-buahan. Coba lihat di Kabupaten Maros berkahnya. Saya akan keliling-keliling. Ini sudah menjelang panen kedua petani-petani Maros. Lihat macam sawah-sawah sudah mau panen kedua kalinya. Bahkan ada sawah di Maros di sini sampai bisa 4 kali, karena baru-baru ada di launching padi yang hanya usianya 40 hari. Kalau itu yang dipakai padi usia 40 hari, bisa berapa kali panen. Jadi jamaah salat Jumat rahimakumullah, Kabupaten Maros ini banyak pesantren. Pesantren besar di Maros, yang di belakang kita, di kampung kita ini Soreang, pesantren Nahdlatul Ulama terbesar di Indonesia Timur. Pesantren besar di Maros, di Macopa, Darul Istiqamah. Pesantren besar di Maros miliknya orang dermawan yang sudah almarhum, Haji Bohari, pesantren Haji Hania. Pesantren besar di Maros didirikan oleh, titik awalnya berdiri di Makassar. Pendirinya adalah seorang TNI, Kiai Haji Fadli Lurah. Pesantren Imim. Imim itu adalah pendirinya TNI, tentara. Karena dia menonjol agamanya, jadi tidak dipasang pangkatnya sebagai tentara, tapi dipasang gelar agamanya, Kiai Haji Fadli Lurah. Dan itu kutulis di deserti saya. Ada pesantrennya di Moncoloi, pesantren ini. 20 asrama pesantren. Sehingga itulah nilai-nilai agama ini tumbuh di Maros. Nilai-nilai keislaman ini besar di Maros. Sehingga itulah kita mesti bangga dan bersyukur. Kalau ada orang baru tugas di Maros, kasih tahu, Bapak, saya memberi masukan bahwa di Maros itu tinggi nilai-nilai agama. Jangan bikin kegiatan yang bertentangan dengan agama. Maros ini Pak, pernah ada orang mau mencoba-coba merusak agama, ditolak. Ada dulu mengisukan mau bikin doli kedua, ketika digusur di Jakarta, di Surabaya, ditolak, dia turun tokoh agama. Ada juga pernah di Maros membangun suatu tempat perbelanjaan terbesar, memasang foto-foto dari Eropa, tokoh-tokoh dari negeri jauh. Proteslah tokoh-tokoh agama, akhirnya diturunkan patung-patung itu, diturunkan foto-foto itu, akhirnya dia berotot. Ini yang mesti kita pahami kampung kita ini, karena ini adalah kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kabupaten Maros ini paling banyak melahirkan ulama. Mega Pandrita Rijajiang di Maros. Bekasi kini ulama yang lahir, yang kita kenal itu populer nih, pendiri di belakang. Tapi ada orang Maros jadi ulama di Mekah. Di Mekah jadi ulama. Siapa namanya? Syekh Musa Al-Bugisi. Dan saya tulis juga di disertasi saya, dan saya ketemu orang Maros yang kuliah di Al-Azhar tahun 90-an, pernah ketemu dengan Syekh Musa. Ketemu dengan Syekh Musa Al-Bugis. Apa nak bilang Syekh Musa? Bahasa Bugis mau kona? Bahasa Bugis. Ditelusuri kenapa dia bisa jadi ulama di sana di Mekah. Dia tinggal di Al-Mispalah.
Ternyata dia lulusan terbaik di salah satu kampus di Arab Saudi. Dan namanya lulusan terbaik itu pasti dipersilahkan dia memberi khutbah. Di mana dia pernah khutbah? Pernah khutbah di Masjid Haram. Pernah imam di Masjid Haram. Orang Maros, jalan poros masuk Bantimurung kampungnya. Bukan ulama nasional, ulama dunia. Karena di negerinya orang, di negaranya orang dia menjadi ulama. Dan ini terkonfirmasi, banyak nih orang tanya. Ada pengantar jemaah haji sudah sepuh, saya khutbah di atas di jalan masuk Karyango. Dia bilang, waktu itu kalau mereka di Mekah si lucu kak tuh ketemu kak itu Syekh Musa. Sehingga itulah kita bangga. Kalau ulama nasional, ini pendiri pesantren di belakang. Iya, Guru Almarhum Sanusi Baco, ulama nasional. Kenapa? Pernah khutbah Idul Fitri kalau bukan Idul Adha di masjid termegah di Asia Tenggara, yaitu Istiqlal. Beliau satu kelas dengan salah seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama. Jadi Maros ini banyak pesantrennya, banyak ulamanya. Ada ulama Maros, Pak, pernah melakukan peristiwa seperti arek-arek Surabaya. Nah, bakar bendera Belanda warna birunya, baru na arak warna merah putihnya di kota Maros. Ulama itu, tapi dia berbackground tentara juga, pejuang. Dia dikenal sebagai Kiai Haji Demak Gading, mantan ketua Muhammadiyah Kabupaten Kota Makassar. Ulama dia, menguasai 4 bahasa, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Sampai di Amerika dia datangi berdagang. Jadi Maros ini banyak ulamanya, banyak pesantren. Jadi bisa kita nanti menolak kalau ada orang-orang yang datang, orang baru bikin kegiatan-kegiatan dosa. Apakah mengundang elektron cadolen-dolen? Kasih tahu dia, jangan begitu, mesiri-siri. Harus ini banyak ulamanya. Marah gak saya? Mesiri gitu, Pak. Dan saya sampaikan ini supaya kita jaga. Sebab kalau rusak di kampung kita, yang rusak itu kan hal-hal yang seperti ini. Kita diam, biarkan ada juga jadi penonton di situ. Padahal ditentang. Ini yang kedua. Maros banyak pesantrennya, banyak ulamanya lain. Yang ketiga, Maros banyak aliran tarekatnya. Jadi Maros itu, Pak, aliran tarekat yang paling banyak di Sulawesi Selatan. Banyak pengikutnya di Kabupaten Maros. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok dakwah masuk di sini di Maros, tabe-tabe. Jangan Anda langsung menyerang kearifan agama karena ada orang lebih dahulu berdakwah di sini. Jangan engkau belum tentu kau dapatkan dalilnya langsung kau mengatakan ini tidak boleh. Dan itu orang dulu berdakwah dengan model begitu, tidak ada di sekolah. Di Olo itu, Pak, biasanya malah Baraka yang saya kenal, tidak ada di sekolah. Belanda berkuasa. Sehingga guru tarekat dulu itu mempublikasi Lokam Malabaraka. Baraka apa itu yang dapat? Dia di situ di rumah gurunya diikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Diajari dia bersyahadat, diajari dia tata cara berwudu, tata cara salat di situ di gurunya. Dan mereka banyak pengikutnya di Maros. Sehingga itu kita pelihara ini. Dan kita ini bisa menuntut ilmu di banyak tempat. Ada tong guru tarekat tak boleh. Ada tong guru tak di pesantren boleh. Ada tong ulama yang kita jadikan idola boleh. Karena kalau untuk kita banyak pengetahuan kita, tidak boleh satu guru, Pak. Satu guru tak boleh. Karena guru tak itu tidak nak kuasai banyak ilmu. Boleh saja dia jago tafsir,
tapi belum tentu dia mahir fikih. Boleh jadi dia jago fikih, belum tentu dia jago hadis. Boleh jadi dia jago hadis, belum tentu dia jago ilmu sejarah sirah nabawi. Saling melengkapi, dan kita mengambil yang baik dari guru-guru agama yang banyak tersajikan di negeri kita. Jadi Maros ini negeri yang baladut thayyib, negeri yang baik, dipelihara, dijaga, dan tidak boleh kita berdiam diri kalau ada kerusakan. Di antaranya jamaah sebagai penutup, di antaranya yang merusak negeri kita ini adalah kebiasaan buruk orang-orang yang kasih mau didekati dengan agama. Agaro, nah punya minut tua. Iya Pak, saya kan ini pendakwa di penjara. Saya pendakwa tetap di penjara. 10 tahun berdakwah di penjara lebih. Dan menjumpai orang masuk penjara, membunuh, menikah. Dan paling terbaru ini di bulan April 2024. Ada anak muda mengeroyok satu orang mati. Kutanya, kenapa kau bunuh orang? Dia bilang, nak kasih bunyi-bunyi klaksonnya. Kutanya lagi, masa klaksonnya di orang nak bunyi nak bunuh? Nah bilang, Ustaz, tidak mau ditegur. Saya punya firasat orang ini pasti kurang minum. Maka kutanya lah dia, kurang minum? Nah bilang, sementara minum Kak Ustaz. Sementara minum tua. Jadi ku minta toko-toko di sini Pak, ini kita toko agama. Kalau ada anak-anak muda di dekat rumah malah cere apa minum tua, suruh dia berhenti. Palece, kadoi ada uangku ini 100.000, berhenti mau minum. Kalau bukan dirimu nurusaki, orang lain nanti nurusaki. Apa maksudnya dirinya nurusaki? Sudah minum baru naik motor, jalan lurus Nabi bilang bengkok, mobil truk Nabi bilang jalanan dia tabrak, mati. Dan Nabi mengatakan orang mati dalam sudah teler. Apa kata Nabi? Man syaribal khamra, siapa yang minum minuman keras, ballo, bir bintang, topi miring, gunar, kusabui merenya ini Pak. Nampaknya orang nanti sama apa Nabi bilang itu dia, kusabui merenya. Supaya kita ini bergerak bersama menjaga kearifan Maros. Lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Cilakana patah pulau sona sumpah janda tidak diterima kalau sudah orang minum minuman keras. Nabi yang mengatakan, dan Nabi menambahkan, wa imata, kalau mati teler kena mati, dakhalan nar, dia masuk neraka. Tidak ada di tempat paling buruk, neraka jahanam, siksa yang paling pedih, dan kita semua tidak mau ada juga keluarga masuk di tempat itu. Ya. Tapi ada berita baiknya setelah ini. Kata Nabi, wa intaba, kalau dia bertobat, dia dengar materi khutbah di Masjid Al-Amin Barandasi, atau dia larangi kerabatnya dari ke salat Jumat, ada tadi khatib penceramanya penjara. Nabi bilang, jangan kau minum tua, ballo, nurusaki dirimu. Kalau bukan dirimu nurusaki, orang lain nurusaki. Masalah sepele, itu tadi masalah sepele Pak. Kelakson jina, nak bunuh orang. Pulangi dia di rumahnya, nak pukul istrinya, nak pukul anaknya. Ada yang mungkin lihat-lihat, apa nak cini-ciniki, ambil badinya, nak tikam orang. Semuanya itu penyebabnya minuman keras. Sehingga barang ini harus dicampakkan di tempat sampah. Tidak boleh dibawa, tidak boleh diminum. Dan kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat mengampar kita, melarang, dipalece, ditegur dengan baik. Kalau tidak mau melawangi, saya rekomendasikan Pak, lapor dia kepada Babin Kantipmas yang bertugas di wilayah. Lapor kepada Babinsa yang tugas di wilayah itu. Karena dialah yang punya tugas menegakkan hukum, dan yang seperti ini penyakit masyarakat. Lasa Pak.
Karena kalau tidak 2 orang yang pertama menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5. Nanti di 5 itu ada nanti keponakan tak di situ, ada yang anak tak, ada kerabat tak. Karena kita berdiam diri, tidak menegur dia, merusak dirinya dan merusak masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma dafa'anna al-gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifah wa syada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa wa Maros ma'aminan mutmainnan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه